Shalom, selamat bertemu kembali sidang jemaat Tuhan terkasih. Untuk kesekian kalinya kita masih tetap beribadah di rumah. Saya berharap kita tetap bersabar, tetap tenang, dan yakinlah bahwa satu saat Tuhan kita di dalam Kristus Yesus akan menyatakan mujizat dan memulihkan keadaan ini, keadaan seluruh dunia ini. Itu sebabnya di tengah-tengah ibadah kita hari ini, kita mau mendengarkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya, kita mau mengangkat satu pujian. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Kita angkat pujian ini, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan terkasih. Dalam segenap kerinduan kita merindukan firman Allah hadir bagi kita. Dengan sungguh-sungguh kita angkat pujian ini. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda, ku rindu. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Jemaat Tuhan terkasih, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terpujilah Tuhan, Allah Bapa di surga, yang senantiasa menganugerahkan segala yang terbaik atas hidup kami. Di tengah-tengah ibadah kami, keluarga demi keluarga,
Hadirlah Engkau Tuhan melawat kami dengan firman-Mu. Urapi kami, kuasai kami, pimpin kami Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan hadir bagi kami, sungguh membentuk kami, memberikan kami wawasan yang baru. Dan sungguh Tuhan, kami menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Allah juga kiranya di dalam kuasa darah Kristus menguduskan dan mengampuni akan salah dosa hamba-Mu. Roh Kudus mengurapi, memimpin hamba-Mu dalam berbagi akan kebenaran sabda Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami siapkan hati untuk firman-Mu hadir bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom sidang jemaat Tuhan terkasih. Hari ini kita mau belajar kembali satu bagian dari kebenaran sabda Tuhan yang terambil dari kitab Yakobus, pasalnya yang kelima ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakannya buat kita sekali. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun, karena kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita renungi dengan baik kehidupan kita, tanpa kita sadari bahwa waktu hidup kita itu kita gunakan untuk menunggu. Sadar nggak sadar, kita dalam proses hidup ini, waktu kita itu banyak sekali kita gunakan untuk menunggu. Contoh, misalnya seorang pemuda sama seorang gadis pacaran, ya kan? Nah, waktu pacaran berapa lama? Pasti gadisnya menunggu kapan dilamar, ya kan? Nah, cowoknya juga menunggu kapan waktunya gue bisa ngelamar cewek gue. Nah, coba Bapak Ibu ingat dulu ya, zaman-zaman masa muda dulu ya. Nah, setelah dilamar, menikah. Setelah menikah, menunggu lagi kehamilan. Hamil, menunggu lagi masa kandungan 9 bulan 10 hari. Lahir anaknya, menunggu juga masa-masa persalinan, ya kan? Dengan keadaan cemas dan lain sebagainya. Tapi yang jelas menunggu. Anaknya lahir, menunggu lagi kita supaya anaknya bisa cepat besar, ya kan? Sehat, bertumbuh. Anaknya
ditunggu untuk bisa jalan. Orang tuanya menunggu anaknya untuk bisa bicara. Nunggu, sadar nggak sadar? Anaknya terus bertumbuh. Anaknya masuk sekolah. Anaknya nunggu lagi, orang tuanya nunggu juga. Kapan anaknya selesai sekolah? Selesai sekolah, cari kerja. Nunggu lagi dapat panggilan. Ya kan? Setelah bekerja, cari cewek, cari cowok. Nunggu lagi, ya kan? Nah, ini yang cowok menunggu. Ada cewek yang bisa ditaksir atau enggak. Yang cewek nunggu cowok yang mau nembak dia. Ya kan? Begitu seterusnya. Sadar tidak sadar kita menunggu. Ya kan? Itu sebabnya kalau kita renungkan dengan masa-masa sekarang yang seolah-olah menjemukan, membuat kita jenuh. Kita udah terlalu lama ada di rumah, gak bisa kemana-mana. Kalaupun kemana-mana jaraknya gak pernah bisa jauh. Ya kan? Itu sebabnya ada sesuatu yang kita perlukan. Apa itu? Kesabaran. Makanya Yakobus dalam tulisannya Lembaga Alkitab Indonesia membuat judul di sana, bersabar dalam penderitaan. Kuasa kebangkitan Kristus sudah kita terima. Inilah saatnya kuasa itu kita pergunakan untuk kita punya sikap hidup sabar. Nah, itu. Dan digambarkan di sana dengan analogi petani yang setelah dia menanam, dia menunggu sampai panennya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, wabah COVID-19 tidak akan selama-lamanya ada di muka bumi. Yang tetap kekal untuk selama-lamanya hanya Yesus saja. Hanya Tuhan Allah saja. Oleh sebab itu, dalam proses hidup kita di dunia ini, dalam penantian kita banyak hal, kita perlu sabar. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar tentang kesabaran. Apa itu sabar? Kalau dalam bahasa Yunani memakai kata makrotumos. Makro itu artinya panjang, besar. Tumos itu panas. Makanya ada istilah termometer. Nah, itu akar katanya itu dari tumos, ya. Apa pengertian makrotumos? Artinya begini. Memakan waktu yang lama atau panjang untuk menjadi panas. Ya kan? Ya kan kalau kita pendek sabar kita, cepat panas hati kita. Ya. Ayo bapak-bapak coba. Kalau lama aja menunggu pasti udah habis kesabaran. Makanya panas hati kita. Ya kan? Nah, diambil dari pemahaman itulah makrotumos, arti kata bersabar. Kenapa kita harus bersabar? Satu, karena ada waktunya, ada masanya, keadaan tidak bisa kita kendalikan. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Keadaan seperti sekarang nggak bisa kita mengendalikannya, nggak bisa. Gitu. Siapa yang bisa mengendalikan? Nggak ada. Satu orang pun nggak ada yang bisa mengendalikan itu virus corona itu nempel ke siapa dan kapan waktunya, nggak ada yang bisa ngendaliin. Semau-maunya virus itu. Ya. Kapan dia mau nempel ya nempel. Di mana dia mau nempel ya nempel. Ya kan? Kapan dia
merusak, ya di situ dia merusak. Semau-mau dia. Nggak bisa kita mengendalikannya. Seringkali kita pun demikian. Kita perlu bersabar. Karena ada kalanya waktu atau keadaan ini tidak bisa kita kendalikan. Yang kedua, kita harus bersabar karena begini. Ada orang-orang tertentu yang membuat kita hilang kesabaran atau habis kesabaran. Contoh, ada orang-orang yang gak mau berubah dari kelakuannya. Nah itu, ya. Ada ibu-ibu suka ngeluh, suaminya gak pernah mau ke gereja. Nah itu kadang-kadang habis kesabaran tuh ibu-ibu. Tapi bapak-bapak juga ada ngeluhnya, Bu. Bapak-bapak ngeluh, aduh, ibu di rumah kami cerewetnya minta ampun, ya. Begini bagono, ya. Cerewet. Itu. Bapak-bapak kadang ngeluh, ya kan? Bentar-bentar istri udah nagih uang bulanan padahal belum waktunya, karena uangnya udah habis. Ya kan? Seringkali kita ngeluh. Ada orang-orang yang sulit berubah padahal kita udah kasih tahu gitu. Kita udah kasih tahu. Ini loh, kita udah ngomong baik-baik 1, 2, 3 kali. Kadang-kadang gregetan, ya kan? Gembala Anda aja kadang gregetan ngelihat jemaat-jemaat gitu ya. Udah dikunjungi berkali-kali, tetap juga. Tapi tetap aja gembala Anda kan senyum-senyum aja udah, ya kan? Kalau ketemu ya udah anggap nggak pernah bapak ini atau ibu ini atau keluarga ini, anggap aja nggak pernah nggak ibadah, ya kan? Harus panjang sabar. Nih. Itu sebabnya kita mau lihat keadaan-keadaan seperti apa atau kapan waktunya kita harus bersabar. Yang kemudian, kenapa kita harus bersabar? Nah, ini yang kita mau belajar dari ayat-ayat tadi. Dari ayat yang ke-8, 1. Kenapa kita harus sabar? Nah ya, ayat 8 bilang begini. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yang pertama, itu kalau kita baca tadi, pemahaman atau berita tentang kedatangan sudah dekat, kedatangan Tuhan sudah dekat, kedatangan Tuhan sudah dekat, dari dulu udah dibicarakan. Tapi sampai hari ini gak datang-datang. Ya kan? Kenapa kita harus bersabar? Karena ada waktu-waktu tertentu, masa-masa tertentu, peristiwa-peristiwa tertentu, itu bukan dalam kuasa kita. Nah ini, ya, bukan atas kuasa kita, tapi kita terkait di dalamnya. Nah itu memang beratnya di situ. Kita tidak di luar, tetapi kita di dalamnya. Kita ada ikut serta dalam peristiwa itu. Ya. Makanya disebut menunggu sampai kedatangan Tuhan. Dan dikatakan kedatangan Tuhan sudah dekat. Dari dulu diceritakan seperti itu. Ya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus mampu menyadari mengapa kita harus bersabar. Karena ada waktu, ada masa, ada peristiwa di mana kuasa itu bukan ada pada kita, tapi ada pada Tuhan sendiri. Yang kedua, kenapa kita harus bersabar? Dalam ayat 11 bagian yang A bilang begini. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Karena apa?
dalam kesabaran, Allah memberikan berkat bagi kita sebagai upah. Jadi arongdo labani nasabar, ya. Ada upah, ada keuntungan dari sebuah kesabaran. Itu sebabnya Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan terkasih, kita belajar sabar, ya kan? Coba kalau kita kerja, ya, anggap aja kita kerja gitu, mau kerja apapun kita, ya, kita belajar sabar untuk nunggu gaji, ya kan? Kadang-kala kita nggak sabaran gitu, udah waktunya sebetulnya, udah tanggalnya gajian, tapi ternyata belum ditransfer juga atau kita belum dipanggil oleh pihak perusahaan untuk terima gaji. Sabar gitu, sabar. Ya. Apalagi di masa-masa sekarang, aduh, itu gaji itu udah kayak tetesan air dari mata air yang sangat menyejukkan. Haleluya. Di masa-masa sekarang loh, ya kan? Itu. Gaji saya udah banyak terpotong, ya. Tapi ya sabar aja udah, nikmati, ya kan? Itu, nikmati. Kami tetap harus jadi berkat bagi banyak orang, dan itu harus kami lakukan juga. Itu. Harus bersabar, harus bersabar. Kenapa? Pasti ada upah di balik itu semua, ya kan? Terus terang nih Bapak Ibu, ada seseorang yang transfer ke rekening saya. Ya. Ada orang 200.000. Lalu ada orang yang sampai hari ini kami gak tahu kirim berkat, beberapa makanan, minuman, wah luar biasa. Sampai hari ini kami gak tahu orangnya itu. Makanya waktu kami berdoa malam begitu, kami sembahyang malam, kami doain, Tuhan siapapun orangnya gitu, yang bagi berkat, berkatilah, ya. Kan gak enak juga ngomong sama Tuhan, Tuhan berkati CNN, ya kan gitu, enggak ya? Itu sabar aja, sabar. Gitu. Pasti ada jalan Tuhan, ya. Yang ketiga, dalam ayat yang ke-11 bagian B dikatakan di sana, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saya mau berbagi tentang hal ini, pemahaman ini. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan terkasih, bagian yang ketiga, kenapa kita harus bersabar? Karena Tuhan bekerja secara diam-diam. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu kapan Tuhan bekerja, kapan Tuhan melakukan mujizatnya, kita nggak pernah tahu. Tapi yakinlah, bersabarlah dalam penantian kita. Tuhan sedang bekerja bagi kita. Amin. Ini yang harus dipahami. Saat ini juga Tuhan sedang bekerja. Gitu. Jadi jangan kira Tuhan itu bisa melakukan dalam sekejap mata suatu mujizat, tapi dia bisa juga bekerja secara perlahan-lahan. Karena dalam bekerja yang perlahan-lahan itu, dia punya maksud, dia punya rencana, dia punya rancangan bagi kita. Itu. Kenapa dia nggak bisa? Bukan nggak bisa. Kenapa Tuhan nggak lakukan saja langsung? Hai corona, musnah kau dari dunia. Bisa Bapak Ibu, bisa. Dia bangkitkan orang mati aja hanya bilang begini, bangkitlah, bangkit. Lazarus
bangkit. Lazarus bangkit nggak? Bangkit. Sekejap saja. Itu. Talita kum katanya. Bangkitlah, bangkit itu. Anak perempuan itu. Iya kan? Bukannya Tuhan tidak bisa sekejap mata, tetapi dalam dia melakukan secara perlahan proses pemulihan atau proses mujizat dari kuasanya itu, ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang dahsyat di balik itu semua. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan terkasih, kita mau bersabar. Yakinlah, dari kesabaran kita akan mendapat upah. Dan upah kita bukan main-main. Upah kita sangat besar. Karena Tuhan tidak pernah menyediakan kita yang biasa-biasa. Tapi Tuhan selalu menyediakan yang luar biasa bagi kita. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan terkasih, pesan saya sebagai gembala, tetaplah bersabar, tetap tenang, tetap sukacita, minta kepada Tuhan damai sejahteranya, dan biarlah kita menyerahkan seluruh hidup kita dalam masa-masa ini ke dalam tangan Tuhan secara sepenuhnya. Saya percaya Tuhan akan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa bagi hidup kita. Mujizatnya pasti akan dinyatakan buat hidup kita masing-masing. Amin. Itu sebabnya kita mau tundukkan kepala kita mau angkat hati dan keyakinan kita kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Tuhan, terpujilah Engkau atas firman-Mu. Terima kasih kalau Engkau hadir begitu luar biasa, memberikan kami kekuatan baru, memberikan kami pemahaman baru. Benar Bapa, hati kami secara manusia telah jenuh. Hati kami secara manusia telah membosankan Tuhan waktu-waktu ini. Tapi atas kehadiran firman-Mu kami terhibur. Kami boleh dikuatkan kembali bahwa Tuhan tidak diam. Allah di dalam Kristus Yesus bekerja dengan luar biasa. Dan dalam masa-masa ini Tuhan sedang merancangkan bagi kami segala sesuatu yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat firman. Saat ini Tuhan, kami akan naikkan doa-doa syafaat kami. Kiranya Tuhan sendiri menguduskan kami, mengampuni salah dosa kami, melayakkan kami semua Tuhan untuk menghadap hadirat-Mu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh keberadaan jemaat-Mu di GKI Cibubur. Engkau tolong mereka masing-masing hadir dan lawati mereka. Dalam rumah tangga mereka dipenuhi dengan rahmat dan anugerah Tuhan serta damai sejahtera. Pemberkatan Tuhan ada mencukupi segala kebutuhan hidup mereka. Memberkati usaha pekerjaan mereka, anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami secara khusus yang sedang menghadapi masa-masa kelulusan. Terima kasih kalau anak-anak kami boleh lulus semua Tuhan. Baik itu yang SMA, SMP, SD. Terima kasih. Kami mohon kiranya Allah membela mereka masing-masing untuk mereka boleh berada di sekolah-sekolah negeri kemudian. Allah menolong dan memberkati mereka. Terima kasih Allah kami yang hidup, terima kasih Yesus. Kami tak lupa juga berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Oh Tuhan, dengan kuasa-Mu mari nyatakan mujizat Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamahan Tuhan ada bagi Ibu Silitonga, bagi Bapak Rumah Horbo, bagi Bapak Pangaribuan, bagi Ibu Situmorang,
bagi Ibu Marpaung, bagi Bapak Juan, bagi Van Royen, bagi Bapak Hendra, bagi Ibu Mika, bagi Ibu Debbie. Semuanya Tuhan yang sedang sakit, yang mungkin hamba-Mu tidak sampaikan, tidak ucapkan nama-nama mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhlah Engkau atas kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga istri hamba-Mu, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan Bapa keadaannya. Hamba percaya Engkau sudah sembuhkan. Dan tiba saatnya Tuhan, hamba memohon, pulihkan Ibu Gembala seperti sedia kala. Penuhi dia dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga, biarlah juga Engkau memberkati para hamba-hamba Tuhan, para majelis, para penasehat, pengurus komisi, para bendahara, penata layang, guru-guru sekolah minggu. Biarlah Tuhan, kami boleh menyatukan visi misi kami di tengah-tengah pelayanan di GKI Cibubur ini, di mana mandat Tuhan ada bagi kami. Itu sebabnya Bapa, kuatkan, mampukan kami, urapi kami, sehingga kami sungguh menjadi berkat. Terlebih khusus kami sebagai gembala, Tuhan, biarlah hikmat-Mu, otoritas surgawi ada bagi hamba-Mu, wibawa Tuhan ada bagi hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, seluruh rancangan gereja, Allah memberkati kebutuhan gereja, kebutuhan operasional untuk cicilan kendaraan. Tuhan juga berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah hadirkan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Bapa di surga, biarlah Engkau memberkati anak Tuhan yang telah memberikan persembahan bagi gereja. Tuhan tolong, biarlah Allah sendiri hadir baginya mencukupkan kebutuhannya. Tuhan memberkati keluarganya dan anak-anaknya. Tuhan memberkati usaha pekerjaannya. Terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat semua jemaat-jemaat Tuhan yang kehilangan pekerjaan. Hamba-Mu bisa merasakan Tuhan, begitu beratnya. Biarlah Allah hadir bagi mereka, membebat hati mereka. Saat di masa-masa sukar ini terlewati Bapa, kiranya Engkau menempatkan mereka kembali untuk bekerja. Kami percaya penempatan Tuhan luar biasa. Kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak kami yang merindukan jodoh. Tuhan berkati, pertemukan mereka dengan kekasih-kekasih Tuhan yang sungguh menjadi kehendak Tuhan atas pasangan hidup mereka. Terpujilah Allah, terpujilah Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Indonesia. Hadirkan kuasa-Mu Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami. Lawati mereka masing-masing dengan kuasa-Mu. Tuhan, terima kasih waktu ini, terima kasih. Kami mohon Engkau juga melindungi para medis, dokter-dokter, semua relawan. Tuhan, lindungi mereka, jagai, pelihara mereka, selamatkan mereka. Biarlah Tuhan, mereka boleh diberikan hikmat Tuhan, menemukan vaksin, obat-obatan yang dapat mengobati orang-orang yang telah terpapar positif corona. Tuhan tolong, biarlah Tuhan bangsa kami dilindungi
Dan kami berdoa Tuhan di hari-hari ke depan biarlah orang-orang yang terpapar positif corona semakin berkurang. Dan yang semakin sembuh boleh semakin banyak. Yang meninggal Tuhan juga Bapa tolong. Biarlah semakin menurun bahkan tidak ada. Hiburkan bagi mereka keluarga yang ditinggalkan. Berkati keluarga, para dokter, para perawat, semua relawan, berkati keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam kesemuanya itu Tuhan, doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, inilah akhir ibadah kita. Kita akan mengakhirinya dengan bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sidang jemaat Tuhan terkasih, kembalilah engkau dalam segala aktivitasmu. Beritakanlah Injil, lakukanlah segala firman Allah yang telah kita terima pada hari ini. Jadilah berkat bagi banyak orang, dan terimalah segala berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Itulah seluruhnya, segala berkat Tuhan atas kita. Terimalah, bawalah dan nikmatilah dalam segenap aktivitas hidupmu, mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.